Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sahabatku sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pagi yang cerah dan mubarakah ini insyaallah ada sebuah doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau meminta kepada Allah tiga hal. Meminta ilmu yang bermanfaat, meminta rizki yang halal, dan meminta diterimanya amalan ibadah. Yang menjadi sumbernya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, Ummul Mukminin, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla as-subha, bahwasanya beliau apabila waktu salat subuh, hina yusallim, ketika beliau salam, membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, yang halal, dan amalan yang diterima. Di dalam redaksi yang lain diriwayatkan, disebutkan Nabi membacanya itu fi duburil fajr, fi duburi al-fajr, yakni di ujung solat fardu, yaitu solat al-fajr, solat subuh. Dan yang dimaksud dengan dubur solat berkaitan dengan doa ini, yakni sebelum salam yang dimaksud, yaitu Nabi membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Di dalam riwayat yang lain lagi disebutkan secara umum, yakni ada yang berkaitan dengan solat, fi solati subhi, dalam solat subuh, berarti maknanya di ujung solat, yakni sebelum salam. Dan ada dengan lafaz yang bersifat umum, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asbaha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk atau apabila di waktu subuh, di pagi hari, di waktu subuh. Berarti yang ini lebih umum lagi, itu beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kesimpulannya, membaca doa ini boleh di dalam salat subuh, boleh di dalam salat subuh, dan doa yang paling afdal ketika salat tentu sebagaimana di dalam sujud atau sebelum salam. Dalil yang menunjukkan di dalam sujud adalah sebagaimana yang sering kita sampaikan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Sedekat-dekat Allah dengan hamba adalah pada saat hamba sedang sujud, maka perbanyaklah, kata Nabi, kalian doa ketika sedang sujud. Atau yang kedua, sebelum salam, Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya tentang doa yang diijabah Allah itu kapan. Ya, beliau ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ai asma', wahai Rasulullah, doa yang didengar Allah itu kapan? Maka Nabi mengatakan, fi jawfil lail wa duburi kulli salatin maktubah. Doa yang diijabah Allah adalah ketika di akhir malam dan ketika di dubur, di akhir solat fardu. Maka ini menunjukkan para jemaah sekalian, doa yang paling afdal itu justru sebenarnya di dalam solat. Karena seorang hamba ketika sedang solat adalah sedang mengadakan kontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan sedekat-dekat hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kaum muslimin semangat doa itu justru ketika selesai sholat. Padahal yang afdal justru ketika sedang sholat, ketika di dalam sholat. Termasuk doa yang tadi boleh dibaca ketika di dalam sholat, atau boleh dengan makna yang umum tadi dari riwayat yang menunjukkan keumuman, yaitu di setiap pagi. Membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang menarik, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abadi Al-Badr hafizahullah, beliau mengatakan sangat cocok doa ini dibaca di waktu pagi saat hamba akan memulai aktivitasnya. Dia meminta kepada Allah 3 hal. Ya. Ini cocok dalam hal waktu. Kenapa dibaca bukan di waktu sore? Karena di waktu pagi manusia akan melakukan aktivitasnya. Maka ini sebagai suplemen. Dia minta apa? Ilmu yang bermanfaat. Lalu kenapa didahulukan ilmu para jamaah sekalian sebelum dia minta rezeki, sebelum minta diterimanya amalan ibadah? Karena dengan ilmu seseorang akan terjaga dari terjatuhnya kepada mencari rezeki yang haram. Sebagaimana pula dengan ilmu seseorang akan menjadi sebab diterimanya amalan ibadah. Karena ibadah tanpa ilmu adalah ibadah yang sia-sia. Ibadah yang dibangun tidak di atas ilmu adalah ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat cocok ketika diawalkan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud ilmu yang bermanfaat. Di sini Nabi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Sebab ada ilmu yang tidak bermanfaat berarti maknanya. Dan ilmu yang tidak bermanfaat ada 2 macam. Ilmu yang tidak bermanfaat pada zatnya, zat ilmu tersebut. Seperti ilmu sihir, ya, ilmu main catur, ilmu main remi, main gaplek, ilmu membuat minuman keras, ilmu. Namun ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu sihir. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat pada orangnya. Yani ilmunya ilmu syar'i, ilmu yang benar, ilmu Allah. Namun orangnya tidak mengamalkannya. Nah, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat juga ada 2 berarti. Ilmu yang bermanfaat pada zatnya, ilmu Allah, ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah, ilmu syar'i. Dan ilmu yang bermanfaat yakni pada orangnya, yakni ilmu tersebut diamalkan. Ya, samaratul ilm al-amal. Buah daripada ilmu adalah amal. Ini yang pertama. Meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang kita dapatkan berupa ilmu bukan karena kepintaran kita, para jemaah. Bukan karena kehebatan kita, tidak sama sekali. Tapi itu semua adalah anugerah karunia dari Allah, maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi meminta rizki setelah minta ilmu. Rizki yang thayyibah. Thayyiban dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir, maknanya yakni halal. Maknanya halal, minta halal. Halal juga ada 2 macam. Halal cara mendapatkannya dan juga halal pada zatnya makanan tersebut. Karena ada makanan itu halal pada zatnya, namun cara mendapatkannya haram. Dan dari 2 ini kita wajib untuk menghindari. Haram pada zat dan haram pada cara kita mendapatkannya. Ya. Di antara sebab orang terjaga dengan selalu memakan yang halal adalah doa-doanya akan senantiasa diijabah. Diijabah adalah dengan sebab karena memakan makanan yang haram. Pernah Nabi mengatakan, ya, bahwasanya ada orang yang sedang dalam keadaan safar di mana doanya mustajab, orang yang dalam keadaan lusuh, sedang safar, menderita, ya, tentu doanya mustajab. Nabi mengatakan, ar-rajul yutilu safar, azza adbar, yamudu yadayhi ila sama.
Dia menengadahkan tangannya ke langit. Kemudian dia dalam keadaan lusuh, dalam keadaan safar. Wa yaqulu ya Rabb, ya Rabb, dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Namun apa kata Nabi SAW? Sayang sekali. Wa mat'amu haram, makanan yang dia makan haram. Wa mashrabu haram, minuman yang dia minum haram. Wa malbasu haram, pakaian yang dia pakai juga dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dagingnya tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan diijabahnya doa tersebut? Jadi di antara sebab makanan haram yang masuk ke tubuh kita adalah tidak diijabahnya doa. Makanya seorang sahabat yang memiliki karamah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sahabat yang doanya diijabah, ya. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata rahasianya adalah apa? Beliau mendapatkan wejangan dari Nabi, mendapatkan nasihat dari Nabi. Kata Nabi kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, atib mat'amak tujab da'watak." Wahai Sa'ad, makanlah makanan yang halal dan doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak saat itu apa kata Sa'ad? Aku tidak pernah menyuapkan makanan satu suap pun ke mulutku kecuali aku tahu dari mana datangnya makanan tersebut. Jadi tahu ini makanan adalah halal. Maka memakan makanan yang halal para jamaah sekalian menjadi sebab kita diterimanya amalan-amalan ibadah kita. Makanya Allah perintahkan kepada para nabi, kepada para rasul, kepada kaum mukminin agar memakan makanan yang memakan makanan yang halal. Adapun yang ketiga yang diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meminta agar amalan diterima. Dan ini kaitannya dengan minta ilmu yang diterima jika tidak didasari dengan ilmu. Karena di antara syarat diterimanya amalan ibadah adalah ilmu, yaitu sesuai dengan sunnah, ya. Yang pertama ikhlas, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu bagaimana kita untuk memperbagus amalan ibadah kita agar amalan kita diterima. Para nabi, para rasul saja meminta kepada Allah agar amalan diterima. Tentu kita lebih pantas lagi untuk meminta agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalannya diterima. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa kita mohon kepada Allah 3 hal di waktu yang pagi, yang cerah, yang mubarakah ini insyaallah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.